Perkenalkan nama saya. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang riwayat alamiah penyakit PES. Nah, sebelum kita masuk pada pembahasan, alangkah baiknya bila kita mengetahui apa itu riwayat alamiah penyakit. Riwayat alamiah penyakit adalah gambaran tentang perjalanan waktu dan perkembangan penyakit pada individu, dimulai sejak terjadinya paparan dengan agen kuasa sehingga terjadi akibat penyakit, seperti kesembuhan atau kematian. Untuk mengetahui riwayat alamiah penyakit PES, kita bisa lihat dari 3 tahap tersebut. Yang pertama, masa prakesakitan. Yang kedua, masa kesakitan patogenesis. Yang ketiga, tahap akhir penyakit PES pada manusia. Yang pertama, masa prakesakitan. Sebelum manusia sakit, pre-patogenesis, pada tahap ini agen penyakitnya Yersinia pestis, sedangkan inang atau penjamu host adalah manusia. Tahap ini telah terjadi interaksi antara penjamu dengan agen atau bibit penyakit, tetapi interaksi ini terjadi di luar tubuh manusia. Dalam arti, bibit penyakit berada di luar tubuh manusia dan belum masuk ke dalam tubuh setelah berinteraksi dengan hewan yang terjangkit. Interaksi penyebab, penjamu, dan lingkungan terhadap stimulus. Yang kedua, masa kesakitan patogenesis. Poin pertama, masa inkubasi pada penyakit PES berkisar 1-3-6 hari, dimulai dari kontak dengan bibit penyakit sehingga dapat terjadi proses penularan dalam masa ini. Poin kedua, kesakitan dini timbul pula benjolan kecil pada kulit, pastula, benjolan permukaan kulit bernanah, karbunkel, bisul besar, radang pada folikel rambut dan sekitarnya menjadi satu, tidak menunjukkan reaksi jar setempat. Penyebaran daerah kulit menjadi peteki bintik merah akibat perdarahan intradermal atau submukosa, vaskulitis, radang pembuluh darah, dan perdarahan KM, trombosit, openia, jumlah trombosit kurang normal. Bagian A, kesakitan dini yang mulai nampak. Yang pertama, type bubonic, yaitu panas lebih dari 41,C. Yang kedua, bubo, pembesaran radang struktif kelenjar limfe, daerah inguinal, lipatan paha, performal, kaitan femur, aksila, ketiak, cervical, leher. Yang ketiga, terkait denyut jantung cepat 100 per menit. Yang kedua, type pneumonik radang paru, yaitu lemah badan, sakit kepala, vomitus atau muntah. Yang ketiga, type septicemic, yaitu pucat dan lemah. Yang ketiga, kesakitan lanjut. Bagian A, type 1 bubonic, yaitu konvulsi, kejang sampai koma, hospitasi, diare, koagulasi, proses pembekuan intravertebral. Bagian B, type 2 pneumonik, yaitu febris, demam, dan frustas, batuk, sesak nafas, muntah disertai sputum produktif dan cair, dan gangguan kesadaran. Bagian C, type 3 septicemic, yaitu delirium, keadaan eksitasi mental dan motoris pada kesadaran menurun atau stupor, kesadaran menurun sampai koma, gejala febris, demam, dan kenaikan suhu badan terjadi ringan. Yang terakhir adalah tahap akhir penyakit PES pada manusia. Yang pertama, type 1 bubonic, kegagalan valve jantung dan kematian. Type 2 pneumonik, meninggal pada hari keempat dan kelima. Dan tahap terakhir adalah type 3 septicemic, yaitu meninggal hari pertama. Jika kita melihat secara umum dari penyakit PES ini, jika telah terinfeksi namun klinik tampak atau tidak tampak,
dengan pemakaian obat yang teratur seperti pemberian streptomycin. Dosis tinggi terbukti lebih efektif mengobati Lague. Penisilin tidak efektif untuk penyakit Lague. Diazepam diberikan untuk mengurangi rasa lelah. Heparin biasanya diberikan apabila terdapat gejala pembekuan darah, walaupun didiagnosa sembuh, namun tidak menutup kemungkinan orang tadi menjadi karir yang dapat menularkan kepada orang lain.